Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi, ngobrol pakai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Selawat dan salam kita hadiahkan pada Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, alhamdulillah, seperti biasanya setiap malam Rabu kita adakan podcast dalam program Ngopi Ngobrol Pakai Ilmu, yang insyaallah malam ini temanya adalah mengenai mahram, yang insyaallah diisi oleh Ustadz Abu Aliyah Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustadz, lagi-lagi Ustadz menyempatkan waktu bersama kita Ustadz. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjaga antum Ustadz. Wa antum kadzalik. Ustadz, mengenai mahram Ustadz, sebenarnya kalimat yang populer di masyarakat itu bukan mahram, tapi muhrim. Ya. Sebenarnya perbedaan muhrim dan mahram apa sebenarnya Ustaz? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mahram dengan muhrim yang sebenarnya ada asal atau akar kata yang sama, yaitu dari kata haruma. Haruma artinya sesuatu terhalang, ya. Haruma itu terhalang, ya. Demikian. Nah, perbedaannya adalah muhrim itu pembentuknya, muhrim itu adalah isim fa'il dari fi'il ahrama, yuhrimu ihraman, ya, yang artinya adalah kalau dia ahrama, orang yang berihram untuk haji maupun umrah. Muhrim artinya orang yang sedang ihram haji atau umrah. Nah, begitu. Kalau dia mahram, ya, itu dari kata haruma. Mahram artinya orang yang dia haram untuk dinikahi, terhalang dia untuk dinikahi. Kalau dia muhrim, orang yang terhalang, ya, untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan ketika sebelum ihram haji atau umrah. Seperti contohnya, ya, terhalang untuk memotong kuku, ya, begitu juga mencampur rambut, ya, begitu juga bersenang-senang dengan pasangan hidup, ya, sampai pun berhubungan badan. Nah, itu dia. Bahkan memakai pakaian-pakaian yang berjahit, yang biasa, maka ini tidak boleh, ya, sampai ini terhalang. Ihram disebut dengan ihram atau muhrim, orang yang sedang ihram, terhalang untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan sebelum ihram atau di luar ihram untuk dilakukan di dalam ihram, manasik itu, manasik haji atau umrah. Nah, seperti itu. Jadi ada kesamaan makna dari kata haruma, ya, haruma, yaitu terhalang, ya, itu fiilnya haruma. Namun kalau dia muhrim dari kata ahrama, yaitu orang yang muhrim sedang melakukan ihram atau telah melakukan ihram, ya. Ahrama yuhrimu ihraman, seperti itu. Ihram, ya. Kalau insyaallah kalau ihram ini ungkapan yang masyhur juga bagi sebagian orang. Itu ihram haji atau umrah, demikian. Tapi sama-sama maknanya terhalang, tapi berbeda dalam penempatan istilah ini, ya. Kalau tadi kita katakan muhrim artinya orang yang sedang ihram haji atau umrah, yang dia tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar ihramnya untuk dilakukan dalam ihramnya, ya. Sehingga orang ihram itu dia memakai pakaian yang khusus, gitu, ya. Kemudian ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, ya, dia menutup aurat secara sempurna, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh juga mencukur bulu-bulu dan rambut dan mencabutnya dan seterusnya, sampai berhubungan badan tidak boleh juga, berburu juga tidak boleh. Nah, jadi padahal ini adalah hal-hal yang di luar ihram itu boleh, terhalang karena ihramnya, paham, ya? Nah, kalau dia mahram adalah orang yang terhalang untuk dinikahi,
alias haram untuk dinikahi. Nah, seperti itu. Bisa dipahami kira-kira ya. Nah, kenapa hal ini dia terbalik? Sebagian kaum muslimin ya memahami hal ini. Ya mungkin dalam kondisi ihram haji atau umroh ya, itu ketika hendak melakukan haji atau umroh dipersyaratkan oleh para ulama untuk membawa mahram. Nah, sehingga mungkin ketika haji dan umroh mahram ya muhrim, muhrim ya mahram, kecampur-campur dia seperti itu ya. Nah, ini mungkin yang membuat sebahagian orang ini bercampur baur ini ungkapan ya, dua ungkapan yang sebenarnya ini berbeda penempatannya walaupun ada makna yang sama dari sisi akar katanya, bisa dipahami ya, tapi jangan sampai keliru lagi kita ya. Jadi kalau tidak ada ya hubungan keharaman di dalam pernikahan ya, maka disebut dengan apa? Mahram. Atau orang yang haram untuk dinikahi disebut dengan mahram. Orang yang dalam kondisi ihram haji atau umrah maka disebut muhrim. Nah, seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya apa Ustaz? Makna dari mahram menurut syariat itu caranya apa? Gimana itu Ustaz? Ya, seperti kita katakan ya, mahram itu adalah orang yang haram dinikahi, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Ya, jadi bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, maka orang yang haram untuk dinikahinya maka disebut dengan mahram. Orang yang haram untuk dinikahinya maka disebut dengan mahram, demikian. Nah, seperti itu. Atau dalam lafal hadisnya dzu mahramin, atau disebutkan tanpa dzu mahramin, itu mahram saja. Tapi maknanya adalah orang yang haram dinikahi. Nah, seperti itu. Terus Ya. gini Ustaz, kadang kan sulit kita untuk menjelaskan sama keluarga kita, kan itu kan sama uwa, sama keluarga, ketika kita sudah merasa sudah keluarga gitu kan, Dekat mereka lagi anggap kan. itu tidak ada dosa lagi gitu antara kita sudah mahram. Sebenarnya mahram kita dari nasab kita itu bagaimana Ustaz? Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 22 dan 23 ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemahraman ya. Ada mahram itu ada dua. Mahram, orang yang haram dinikahi, itu ada yang mahram sifatnya mu'abbad selamanya haram untuk dinikahi. Ada yang dia ghairu mu'abbad atau namanya mu'aqqad. Ghairu mu'abbad tidak selamanya, mu'aqqad artinya temporal. Nah, begitu. Baik ya. Untuk mahram, orang-orang yang haram dinikahi dengan status dia mu'abbad selamanya ya, maka inilah yang dia boleh untuk bersentuhan dengannya, boleh bersentuhan dengannya, ya, boleh berduaan dengannya, ya, dan boleh melihat sebahagian auratnya yang boleh tampak, yang biasa tampak darinya. Nah, maka yang seperti ini nih boleh ya, yang biasa tampak atau sesuatu yang dalam kategori aurat yang kesopanannya itu boleh tampak darinya, kecuali kalau ada fitnah ya, nggak aman dari fitnah, maka sebaiknya untuk tidak berduaan, juga tidak bersentuhan dan tidak melihat auratnya ya. Ingat ya, ini aurat yang boleh tampak darinya. Adapun kalau aurat yang dia aurat besar seperti aurat bagian kemaluan alat vital, demikian pula bagian dada bagi perempuan, maka ini ya tentunya haram ya. Walaupun ibu kita haram juga kita lihat kan begitu. Adapun ya mahram yang dia sifatnya ghairu mu'abbad, yang dia tidak selamanya, yang dia sifatnya mu'aqqad, yaitu ada batas waktunya, maka ini adalah mahram yang dia sesungguhnya dia lebih tepat memang bukan mahram ya, hanya saja keharamannya ada sebab yang ini akan hilang dengan batas waktu atau dengan sebab-sebab tertentu akan hilang. Nah, yang seperti ini selamanya tidak boleh dia disentuh, nggak boleh berduaan dengannya. Itu sama seperti ya wanita-wanita yang bukan mahram ya, seperti itu. Maka baik, kita akan sebutkan ya kira-kira siapa saja mahram ya, siapa saja yang mahram yang dia sifatnya mu'abbad yang selamanya, ada juga yang tidak mu'abbad, demikian. Baik ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ya, ayat 22 dan 23 dan 24 juga ada disebutkan ya. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Kita terjemahkan dulu ya. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Berarti inilah ibu tiri yang dinikahi oleh ayah kita. Ya, dengan sekadar akad saja, akad nikah saja, maka wanita yang dinikahi oleh ayah kita ini menjadi mahram selamanya. Paham ya? Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu dahulu. Apa yang telah berlalu dahulu. Ya. Kalau dahulu ya itu dianggap dimaafkan, tapi tetap saja kalau sudah terjadi itu dipisahkan, tidak boleh ya. Kata Allah sesungguhnya itu merupakan bentuk kekejian dan di situ ada kemurkaan, yes. Dan itu merupakan seburuk-buruk jalan demikian, ya. Ini di ayat yang ke-22 dari surah An-Nisa. Di ayat yang ke-23 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Ibu kalian maksudnya adalah ibu kandung. Ya, ibu kandung yang melahirkan kita. Berarti ini adalah tinjauan bagi laki-laki. Ya. Bagi laki-laki. Maka laki-laki itu haram untuk menikahi ibunya. Paham ya? Jadi kita perhatikan, kalau di ayat yang ke-22 maka kita bisa pahami bahwasanya kita laki-laki ya adalah mahram bagi siapa? Ibu tiri. Demikian pula ibu tiri ketika menikah dengan atau seorang perempuan ketika menikah dengan seorang laki-laki yang punya anak laki-laki, ya, maka anak tirinya itu mahram baginya, paham ya? Nah, seperti itu. Jadi ini berkebalikan, seperti itu. Nah, di ayat yang ke-23 disebutkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mengharamkan ibu kandung. Maka bagi kita, ibu kandung itu adalah mahram kita. Dan bagi seorang perempuan, maka anak kandungnya adalah mahram baginya, paham ya? Kemudian wabanatukum, putri-putri kalian. Putri-putri kalian berarti di sini adalah apa? Yaitu anak bapak. Anak kandung yang lahir dari tulang sulbi kita yang perempuan. Maksudnya anak kandung perempuan, ya, anak perempuan kita yang itu berasal dari tulang sulbi kita. Paham ya? Nah, maka sebaliknya juga, ya, apabila seorang wanita, kalau tadi kita katakan kita mahram kita adalah putri-putri kita, putri kandung kita, paham ya? Anak-anak perempuan yang kandung itu adalah mahram bagi kita. Maka setiap wanita bapaknya itu adalah bapak kandungnya, ya, itu adalah mahram baginya. Begitu caranya, berkebalikan, itu hubungannya, paham ya? Dan untuk hal ini, maka ibu-ibu kandung ke atas termasuk ibu juga adalah ibunya ibu, paham ya? Nenek atau kita, ya nenek kita. Baik itu dari jalur ibu kita, yaitu ibunya dari ibu kita, ibu kandung kita, atau ibu kandung dari ayah kita. Itu termasuk apa? Mahram kita. Paham? Dan seterusnya ke atas. Baik. Kemudian putri-putri kandung kita, yaitu anak perempuan kita, itu terus ke bawah. Ya. Seterusnya ke bawah. Wa in nazalat namanya. Itu ke atas. Kalau tadi ya wa in alat sampai terus ke atas. Kalau yang tadi ini ke bawah. Putri-putri kandung kita berarti apa? Cucu-cucu. Ya. Yaitu apa? Cicit cucu lah, cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak-anak kandung kita. Nah, seperti itu. Baik itu contohnya adalah putri dari anak kandung laki-laki kita atau anak kandung perempuan kita. Disamakan juga dengan itu adalah ya terus ke bawah. Cucu, cicit. Nah, terus ke bawah. Demikian. Baik, berikutnya adalah wa akhawatukum, dan saudari-saudari kandung kalian. Saudari kandung berarti adalah yang kalau di sini akhwat, yaitu saudari-saudari kandung itu yang senasab. Baik itu yang seayah seibu, berarti disebut dengan kandung, atau seayah saja atau seibu saja. Ya, maka ini juga termasuk
mahram. Paham ya? Ya kalau ayah kita menikah dengan laki-laki menikah dengan perempuan lain lalu lahir anak perempuan, ya, maka itu adalah saudari seayah kita dan itu mahram. Kalau ibu kita contohnya, ya, setelah berpisah dari ayah kita karena mungkin meninggal ayah kita atau mungkin karena dicerai oleh ayah kita, lalu ibu kita menikah dengan apa? Laki-laki lain, lalu lahir anak perempuan dari pernikahan tersebut, maka ini disebut dengan apa? Saudari-saudari seibu bagi kita. Dan ini juga mahram, disebut dengan akhwat. Nah, kalau yang lahir dari satu ayah satu ibu, sekandung namanya, itu lebih ya mahram juga kan begitu. Udah jelas tadi. Iya. Begitu juga kalau begitu, ya, wanita-wanita yang mereka memiliki saudara-saudara, baik itu seayah maupun seibu atau seayah seibu, maka itu juga mahram baginya. Paham ya? Bisa dipahami ya. Jadi ini kebalikannya begitu. Baik, kemudian adalah wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian, yaitu bibi dari jalur ayah. Ammah adalah saudari-saudari kandung ayah. Ammah, ya. Saudari-saudari kandung ayah. Baik itu seayah seibu bagi ayah, atau seayah saja atau seibu saja bagi ayah kita. Ayah kita punya saudari-saudari, baik sekandung, satu ayah satu ibu, atau satu ayah saja tanpa ibu, beda ibu, atau seibu tapi beda ayah. Dengan ayah ini saudari-saudarinya, maka itu disebut dengan ammah, bibi. Maka mahram bagi kita bibi kita itu. Dan wanita-wanita, ya, yang memiliki, ya, kemanakan-kemanakan, yaitu putra-putra dari saudara-saudara kandungnya, seayah seibu, atau saudara seayahnya saja atau seibunya saja, maka putra-putra dari saudara-saudaranya ini adalah mahram bagi dia. Paham ya? Jadi ini timbal baliknya supaya bisa dipahami ya. Baik, kemudian wa khalatukum, dan bibi-bibi dari jalur ibu kalian disebut dengan khalah, yaitu saudari-saudari ibu kita, baik itu seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja. Ya, kalau seayah saja beda ibu, kalau seibu saja maka beda ayah. Ya. Maka saudari-saudari ibu kita ini, baik seayah seibu sekandung namanya, atau seayah saja beda ibu, seibu saja beda ayah, maka bibi kita ini dari jalur ibu ini adalah mahram bagi kita. Dan wanita-wanita yang memiliki, ya, putra-putra dari saudari-saudarinya, wanita yang memiliki putra-putra anak dari saudari-saudarinya, baik itu saudari seayah sekandung atau saudari seayah saja tanpa beda ibu, atau seibu saja beda ayah, maka ini adalah mahram baginya. Ini hubungan antara wanita dengan kemanakan dengan wanita tersebut, bibinya. Paham ya? Ini mahram. Bisa dipahami? Baik, kita akan lanjutkan. Jadi banyak ini, ya. Kemudian wabanatul akhi, dan putri-putri saudara kandung. Putri-putri saudara kandung. Ya, putri-putri saudara kandung berarti adalah kemanakan kita, ponakan itu sama. Tapi ingat, ini adalah putri dari saudara kandung kita. Maksudnya saudara kandung seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja. Ya. Seayah berarti beda ibu, seibu beda ayah. Saudara-saudara kita ini, ya, ketika memiliki anak kandung darinya, ya, maka anak kandung perempuan ini itu adalah mahram bagi kita. Dan perempuan tersebut, ya, ketika dia memiliki, ya, saudara-saudara seayahnya, maksudnya saudara ayahnya. Seorang perempuan bila memiliki saudara laki-laki ayahnya, yaitu baik seayah seibu atau seayah beda ibu atau seibu beda ayah, maka perempuan ini dengan laki-laki tersebut adalah mahram. Nah, ini dia hubungan timbal baliknya. Kemudian wabanatul ukhti, ya, wabanatul ukhti, dan anak-anak putri-putri saudarinya, putri-putri dari saudarinya.
Seorang laki-laki memiliki saudari perempuan, ya, yang dia memiliki putri, yaitu anak perempuan. Baik itu saudara inilah saudara seayah seibu, atau seayah saja beda ibu, atau seibu beda ayah. Dan ketika saudari ini memiliki putri-putri kandung, maka putrinya ini adalah mahram bagi kita. Dan seorang wanita apabila memiliki paman, begitu ya, paman ini ceritanya, paman ya dari jalur ibunya, ya, baik itu seayah seibu kandung, atau seayah saja bagi ibunya, atau seibu saja bagi ayahnya, ibunya ini, maka perempuan ini mahram bagi laki-laki tersebut. Paham ya? Jadi ini hubungan antara ponakan dan laki-laki, laki-laki dengan ponakan perempuannya, tapi dari jalur saudarinya. Paham ya? Ini mahram. Kemudian wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu yang menyusui kalian. Ibu-ibu susu kalian yang menyusui kalian. Berarti adalah ibu susu kita. Yang kita ketika di usia menyusu, usia 1 sampai 0 sampai 2 tahun ya, ketika kita disusui oleh seorang wanita, maka ibu susu kita ini menjadi mahram. Disamakan dengan itu adalah ke atas terus. Yaitu apa? Ibu dari ibu susu kita. Paham ya? Ibu dari ibu kandung dari ibu susu kita. Atau ya, ibu kandung dari ayah susuan kita, yaitu apa? Suami dari ibu susu kita. Bila ibu susu kita ini yang menyusui kita, dia punya suami. Suami itu yang menyebabkan adanya air susu tersebut, karena ya hamil karena sebab laki-laki tersebut, sehingga ada ASI keluar, kan begitu. Maka ini ayah ini disebut dengan ayah sepersusuan, ayah susu ya. Nah, ibunya itu mahram bagi kita. Paham ya? Ibunya mahram bagi kita. Paham ya? Nah, oleh karenanya wanita-wanita mana saja yang menyusui seorang laki-laki, maka anak yang disusuinya ini adalah mahram baginya. Ya. Atau ke atasnya, yaitu seorang wanita yang memiliki seorang perempuan, seorang wanita yang memiliki anak kandung, yang anak kandung ini menyusui seorang laki-laki, ya, maka ini laki-laki ini disebut dengan cucu susuan, kan itu juga mahram, ya, seperti itu. Begitu juga seorang perempuan yang memiliki anak laki-laki, kemudian anak laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang perempuan ini menyusui seorang anak laki-laki, maka cucunya ini juga mahram bagi dirinya. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu terus ke atas atau terus ke bawah. Ini hubungannya. Ini masih panjang. Berikutnya adalah supaya tuntas, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian sepersusuan. Saudari sepersusuan kalian. Saudari sepersusuan ini adalah bisa jadi adalah ya, yaitu perempuan-perempuan yang disusui oleh ibu susu kita, yang kita juga disusui oleh ibu susu kita. Jadi saudari sepersusuan tersebut adalah mahram bagi kita. Seorang wanita apabila menyusui kita, kemudian menyusui wanita yang lain ya di usia menyusui itu, maka wanita-wanita yang disusui tersebut adalah saudari sepersusuan kita. Termasuk adalah anak-anak atau putri-putri dari ibu susu kita. Maka itu juga mahram bagi kita. Paham ya? Nah, begitu. Jadi wanita mana saja yang dia ya yang memiliki seorang ibu susu yang menyusui laki-laki, maka laki-laki itu mahram bagi dirinya. Atau wanita mana saja yang memiliki ibu yang menyusui laki-laki lain, ya sama ya. Atau wanita mana saja yang disusui oleh seorang ibu susu, kemudian bersama dengan itu, atau ketika ibu susunya menyusui laki-laki lain, maka laki-laki itu disebut dengan laki-laki sepersusuan. Ini mahram bagi dirinya. Kita lanjutkan, belum selesai. Kemudian wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kalian. Nah, ini juga merupakan mahram yang sifatnya abadi, yaitu mertua perempuan kita. Ingat, mertua perempuan yang melahirkan istri kita yang kita nikahi.
Semuanya ini ibu-ibu kandung mereka ini adalah mahram bagi kita walaupun sekedar akad saja. Paham ya? Sekedar akad saja itu mahram selamanya. Paham ya? Berbeda halnya apabila ya ibu tiri dari istri kita. Kalau bahasa orang Medan itu ibu sambung namanya ya, ibu sambung. Yaitu mertua laki-laki kita menikah dengan perempuan lain. Ya, yang bukan ibu kandung dari istri kita. Ya. Maka perempuan itu bukan mahram bagi kita. Itu bukan mahram kita. Ya. Itu bukan mahram kita. Kenapa? Karena bukan ibu kandung dari istri kita. Paham ya? Yang dimasukkan dengan ayat ini atau lafaz dari ayat ini adalah ibu kandung dari istri kita. Itu yang mahram selamanya. Kemudian waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Ya. Yang berikutnya adalah warabaib, yaitu anak-anak atau putri-putri ya dari wanita-wanita yang kalian nikahi. Wanita-wanita yang ini merupakan bawaan, yaitu wanita anak perempuan dari wanita yang kita nikahi. Berarti adalah kalau seorang laki-laki menikahi janda, anak tiri, iya, lalu janda tersebut ada bawa anak perempuan, punya anak perempuan kandung. Nah, ini adalah mahram dengan syarat adalah ibunya si janda tersebut itu ada hubungan badan dengan si laki-laki tadi. Maka ketika itu antara bapak tiri dengan anak tiri menjadi mahram. Karena sebab apa? Pernikahan kemudian ada berhubungan badan. Paham ya? Tapi kata Allah, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Namun apabila kalian belum menggauli ibunya, ya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi putrinya. Jadi anak tiri, anak bawaan istri kita katakan begitu ya. Ini mudahnya begitu. Mudahnya adalah anak bawaan istri itu yang disebut anak tiri itu menjadi mahram kalau sang istri itu ada hubungan badan. Ya. Kalau tidak ada hubungan badan, lalu contohnya cerai atau meninggal dunia, maka ini sang anak tiri ini boleh baginya. Artinya apa? Bukan mahram. Bisa dipahami? Oleh karenanya wanita mana saja apabila dia memiliki ayah tiri, yaitu seorang laki-laki yang menikahi ibu kandungnya, ya, maka kalau ada hubungan badan setelah pernikahan tersebut, ya, antara laki-laki tersebut dengan siapa? Dengan ibunya, maka menjadi mahram. Bila tidak, maka ini tidak mahram dengan dirinya, dengan perempuan tersebut. Bisa dipahami? Baik. Berikutnya, ini yang terakhir dari apa? Dari yang mahram sifatnya selamanya, mu'abbad. Kemudian wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum, yaitu istri-istri dari anak-anak kandung laki-laki kalian yang berasal dari tulang sulbi kalian. Nah, seperti itu. Jadi anak kandung yang berasal dari tulang sulbi kalian, maksudnya anak kandung kita. Jadi seorang laki-laki bila punya anak kandung laki-laki juga, lalu menikah dengan seorang wanita hanya sekedar akad saja, maka wanita itu menjadi mahram selamanya bagi laki-laki tersebut, bagi kita. Paham ya? Oleh karenanya wanita mana saja apabila ya dia menikah dengan seorang laki-laki, maka ayah kandung dari laki-laki tersebut, mertua laki-lakinya, itu mahram selamanya, walaupun sekedar akad saja lalu dicerai. Paham ya? Atau meninggal tadi. Bisa dipahami? Ya, seperti itu. Ini mahram yang selamanya. Baru setelah itu Allah menyebutkan tentang kemahraman yang sifatnya adalah muaqqat, yang ada batas waktunya. Ini haram dinikahi, tapi bukan haram ya selamanya. Allah mengatakan wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya, juga diharamkan untuk menggabungkan antara dua bersaudari. Kakak adik dinikahi kakaknya lalu dipakai juga adiknya. Nggak boleh. Ini mahram. Selama ada kakaknya yang atau ada saudarinya, maka saudari kandungnya ini haram untuk dinikahi sama dia. Tapi tidak selamanya. Ketika cerai atau ketika meninggal ya si istrinya tadi, maka saudari-saudarinya itu bisa untuk dinikahi salah satunya. Paham ya? Bisa dipahami? Yang diharamkan adalah menggabungkan. Ya. Dalam hadis disebutkan ada juga ya, yaitu
Rasulullah mengharamkan atau melarang untuk mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya, baik itu dari jalur ayahnya atau dari jalur ibunya, bibinya, paham ya? Jadi seorang wanita bila ternyata wanita ini punya bibi dari jalur ayah atau dari jalur ibu, maka nggak boleh ini, ya, laki-laki ini menikahi bibinya juga. Kalau mau yang kedua maksudnya. Jadi ceritanya poligami ini, nggak boleh digabungkan, ya. Tapi ini tidak selamanya, ya. Ketika mungkin cerai atau wafat istrinya ini, maka dia boleh untuk menikahi siapanya? Saudari kandungnya atau bibinya, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, demikian. Oleh karenanya wanita mana saja, ya, apabila ya dia mendapati seorang laki-laki yang itu adalah suami dari saudarinya atau suami dari bibinya dari jalur ya ayah atau ibunya, ya, atau suami dari kemanakannya, ya, kemanakannya dari saudarinya atau saudaranya, saudara kandungnya, maka yang ini adalah ya haram laki-laki itu untuk ya menikah dengan dia selama dia masih dengan wanita tersebut. Tapi kalau sudah cerai maka boleh menikah dengannya, seperti itu. Baik, ya. Kemudian Allah mengatakan, menutup ayat ini dengan mengatakan innallaha kana ghafurar rahima, ya. Karena Allah mengatakan tadi, ya, diharamkan juga menggabungkan antara dua bersaudari kecuali apa yang telah berlalu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat setelahnya Allah menyebutkan wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Demikian, ya. Dan di ayat yang ke-24 dari surah An-Nisa Allah mengatakan dan wanita-wanita yang telah bersuami. Ya. Maka ini adalah apa? Jadi haram untuk ya mahram. Ya masa kita mau nikahi apa? Istri orang, gitu loh, paham ya? Istri orang, maka itu adalah mahram, enggak boleh dinikahi istri orang. Selama jadi istri orang maka mahram, paham ya? Seperti itu. Begitu juga mahram itu adalah menikahi wanita dalam masa iddahnya. Masa iddahnya enggak boleh. Masa iddah, masa menunggu untuk bisa menikah lagi sama wanita tersebut, maka enggak boleh menikahi. Itu haram. Tapi sifatnya apa? Sementara. Berakhir masa iddahnya, masa menunggunya, maka halal bagi dia untuk menikahinya. Begitu juga ini, ya. Istri-istri orang ini adalah mahram tapi sifatnya sementara. Jadi wanita mana saja yang dalam kondisi masih dia dalam masa iddah atau menjadi suami orang, maka laki-laki lain itu mahram baginya tapi sementara. Begitu bisa dipahami. Nah, inilah dia mahram dengan dua kategori, dua pengelompokan, ya, yaitu mahram yang sifatnya selamanya, mahram yang sifatnya sementara, seperti itu. Sehingga apa bedanya? Mahram yang selamanya, maka dia boleh untuk apa? Berduaan dengannya, ya, boleh untuk bersentuhan dengannya, boleh melihat aurat yang boleh tampak, ya, darinya yang biasa tampak, ya, seperti itu, ya. Namun aurat-aurat yang besar maka diharamkan, atau aurat-aurat yang bila tampak itu memunculkan fitnah syahwat maka tidak boleh untuk tampak, paham ya? Nah, adapun ya mahram yang sifatnya sementara, maka selamanya ini sebenarnya kalau bahasa kita ini bukan mahram. Nah, sebenarnya begitu. Ya, lebih tepatnya memang bukan mahram, tapi keharamannya adalah apa? Tetap keharaman, ada haramnya tapi sementara. Ada nggak kira-kira wanita yang dia boleh untuk dinikahi? Boleh. Banyak, ya, gadis-gadis, ya kan, atau janda-janda, kan begitu. Maka ini nggak dikatakan dia ya mahram, tapi ini adalah wanita yang halal untuk dinikahi tanpa ada hubungan kemahraman sama sekali. Nah, seperti itu bisa dipahami ya kira-kira. Nah, oleh karenanya kalau begitu haram untuk berduaan dengannya, haram juga untuk menyentuhnya. Haram juga untuk melihat auratnya, ya. Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tak boleh seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan kecuali bersama perempuan itu ada mahramnya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau laki-laki mau ketemu dengan perempuan, ini tidak boleh kecuali ada mahramnya.
walaupun dalam kondisi mau nazar, mau melihatnya, harus ada mahramnya, demikian. Ya. Dalam hadis yang lain boleh kalau seandainya nggak ada mahramnya, tapi bersama dengan laki-laki tersebut harus ada laki-laki lain. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Kata Nabi SAW, ya, beliau mengatakan la yadkhulanna rajulun, ya, ba'da yaumi hadza ala maghibatin illa wa ma'ahu rajulun awisnani. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, tidak boleh seorang laki-laki setelah hari ini, kata Rasulullah SAW, tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk masuk menemui ala maghibatin, yaitu kepada seorang wanita yang tidak ada mahramnya, suaminya tidak ada atau mahram yang lain tidak ada, ya. Maka, ya, kecuali bersama laki-laki tadi ada laki-laki lain atau dua laki-laki yang lain. Jadi harus apa? Harus ada bersama yang lain. Nah, seperti itu. Tapi ya dengan syarat wanita tersebut menutup aurat secara sempurna dan tidak ada fitnah, ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, ada hadis juga yang lain untuk menyentuh wanita-wanita yang bukan mahram sama sekali atau mahram yang sifatnya sementara. Kata Nabi SAW, ya, Rasulullah mengatakan, ini hadis riwayat Tabrani, mengatakan Rasulullah SAW dalam hadis ini, la'an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Kata Nabi SAW, sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian itu dengan pasak yang terbuat dari besi, itu lebih baik baginya, ya, ketimbang dia menyentuh, ya, wanita yang tidak halal baginya. Di antaranya wanita yang bukan ada hubungan kemahraman sama sekali atau kemahraman tapi yang sifatnya sementara. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya apabila janda dan duda menikah sama-sama memiliki anak? Ya. Dan bagaimana hukum kedua anak itu menikah, Ustaz? Apakah boleh gitu, Ustaz? Baik, ya. Tadi bila kasus seperti ini kita praktekkan dengan penjelasan tentang kemahraman tadi, maka tentunya antara si anak tiri perempuan dengan ayah tirinya, maka ini mahram. Dengan syarat tadi ibunya digauli. Begitu juga, ya, ibu tiri dengan anak laki-laki tirinya, yaitu anak bawaan suaminya, ini mahram bagi ibu tirinya. Mereka saling mahram, ini kan begitu. Lalu bagaimana level anak? Ya kan, masing-masing anak bawaan. Kita katakan bahwasanya tidak ada penjelasan tentang kemahramannya karena hukum asal pernikahan itu adalah boleh. Ya, hukum asalnya boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Ketika disebutkan pengharamannya dalam Al-Qur'an maupun hadis, ternyata tidak ada satupun yang mengkaitkan antara anak bawaan ini, saudari-saudari tiri ini, enggak ada disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Maka kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Boleh. Halal, boleh. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu wal hillu hatta yaridad dalilu ala man'ihi wa tahrimihi wa nahihi. Ya. Kata para ulama dalam kaidah yang masyhur, ya, hukum asal dalam urusan dunia ini termasuk pernikahan, ya, itu adalah halal dan boleh sampai ada dalil yang menahan, mengharamkan dan melarangnya. Namun tak ada, maka boleh. Seperti itu. Makanya hati-hati nih. Kalau ayah kita nikah dengan perempuan yang ternyata bawa anak bawaan yang perempuan beda jenis sama kita, ini bahaya. Ya. Jangan udah gede-gede satu rumah, bahaya. Nanti khawatirnya apa? Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang seperti ini dikhawatirkan ibunya hamil, si perempuan juga ini hamil anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya ya kalau mau dinikahkan, ya enggak apa-apa, nikahkan saja. Kebetulan contohnya kan kecil-kecil mungkin biasa kakak adik kan begitu ya, tapi ini adalah saudari-saudari tiri kan gitu ya, saudara-saudari tiri, hubungannya adalah tiri. Namun mereka setelah besar ada rasa suka, nggak apa-apa untuk mereka menikah, ya, walaupun mungkin panggil kakak, panggil abang, ya, atau panggil adik dan begitu tidak masalah, karena asalnya boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, seperti Ustaz jelaskan tadi mengenai surah An-Nisa ayat 22 sampai 24 tadi, mahram mu'abbad itu ada 3 penyebabnya. Pertama karena pernikahan, ada susuan,
Ketiga tadi karena Nasab. Ustaz, Iya. nasab. Yang pertama nasab persusuan dulu. yang ketiga Ustaz ya. Ya. Persusuan yang ketiga tadi Iya. ya. Ustaz. Ini mengenai persusuan gitu Ustaz. Iya. Sejauh mana atau seorang itu dianggap seorang anak susuan gitu? Apa dia hanya sekedar menetekkan saja diam atau dia sampai kenyang gitu Ustaz? Baik. Para ulama berbeda pendapat tentang standar ya susuan itu, ya. Apakah dengan sekali sepersusuan itu menjadi mahram, ya? Ada hubungan kemahroman, ya? Ataukah dia dengan lebih daripada itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sekali sepersusuan saja sampai kenyang. Sudah cukup. Iya, sudah cukup. Tapi ingat ya, sampai kenyang ceritanya ini. Bukan sekadar nempel aja, enggak gitu. Atau sekali isap, enggak. Tapi ASI, ya minum ASInya sampai kenyang. Itu ada yang mengatakan 1 kali saja. Ya. Ada yang mengatakan 3 kali. Ada yang mengatakan 10 kali. Ya. Ada yang mengatakan juga kalau nggak salah 5 kali. Jadi ada 1 kali, ada 3 kali, ada 5 kali, kemudian ada 10 kali. Saya tidak tahu apakah ada yang lebih daripada itu, ya. Namun, ya, pendapat yang tepat wallahu taala alam yaitu pendapat yang mengatakan 5 kali susuan. Dan itu berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu, ya, susuan itu yang mengharamkan ada 10 kali. Kemudian dihapus menjadi 5. Begitu disebutkan, ya. Dihapus menjadi 5, yaitu sepersusuan ya keharaman yang di dalam kitabullah Al-Qur'an, demikian. Seperti itu. Jadi ini hadisnya hadis sahih, demikian. Jadi 5 kali susuan dan ingat itu sampai kenyang, ya. Adapun 3 itu banyak memang sih, tapi wallahu taala alam ini tidak didukung oleh hadis yang sahih. Begitu juga 1, ya. Jadi yang benar adalah 5 berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, demikian. 5 kali maksudnya gimana Ustaz? 5 kali hari ini nyusu, nanti berapa menit lagi nyusu atau kayak mana dia? Atau sekali 5 kali sedotan atau gimana? Bukan. Ya 5 kali maksudnya 5 kali sampai dilepas oleh sang bayi tersebut. Artinya dia sampai kenyang. Ya, sampai dia puas. Ya, jadi kalau contohnya minum ASI, dia itu ya mungkin ya tergantung mungkin selera si bayi. Yang jelas awal dia nyusu sampai dia lepas dan dia tidak susu lagi. Nah, begitu. Itu dikatakan baru 1. Tapi kalau sekali sedot, 2 kali sedot, atau mungkin ketika dia sedang menyedot kemudian teralihkan dengan sebuah suara gitu ya, lalu dia balik lagi, itu enggak dikatakan 2 atau 3, enggak, tapi dia 1. Karena dia masih ada keinginan. Maksudnya hitungan sampai dikatakan 1, 2, 3 adalah sampai dia apa? Puas. Melepas susuan tersebut, paham ya? Atau sebab tidur atau dia tidak mau lagi, paham ya? Demikian. Inilah disebut dengan 1. Berarti seperti itu. 2, 3, 4, 5. Jadi dalam sehari bisa jadi semua bisa. Contoh di waktu pagi, ya, dia mungkin sekitar 10 menit dia apa? Ya minum ASI begitu kan. Setelah itu dia apa? Tertidur pulas atau dia mungkin apa? Main kan begitu kan? Ya, dengan mainan ya mungkin seperti itu ya. Kemudian 2 jam berikutnya atau 1 jam berikutnya dia haus lagi, dia minum lagi ASI lagi. Nah, ini sudah 2 gitu. Yang jelas ketika dia minum sampai awal minum sampai dia lepas, sampai dia puas, maka atau sampai kenyang, kalau dilepas berarti puas atau dia kenyang, maka ini dikatakan 1. Bisa jadi dalam sehari itu lebih daripada 5 kali atau kurang. Karena ternyata sekali minum dia ada makanan pendamping, ya kan gitu kan? Cuma dia pingin masih ya, maka bisa jadi di hari berikutnya. Jadi yang jelas seperti tadi, yaitu ketika dia mulai dari awal menyusu sampai dia puas atau sampai dia melepas. Itu karena kenyang biasanya. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu. Baik Ustaz, mungkin waktu kita sudah cukup Ustaz. Iya, dalam acara Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua Ustaz. Amin ya. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.